Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Desianto atas kesempatannya pada saya untuk dapat mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai apa itu dasar-dasar IP address dan juga subnetting dalam mata kuliah Desain Manajemen Jaringan Komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tania Dinara Safina dengan NIM 124230020 dari kelas FID. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai IP address. IP address sendiri adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, dan IP address ini berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut dalam jaringannya. Diibaratkan seperti alamat rumah. Jadi setiap rumah memiliki alamat rumah yang berbeda-beda, dan ini bertujuan untuk agar kurir bisa mengantar paket atau sesuatu ke rumah tersebut. Di IP address itu sendiri. Kemudian IP address terdapat dua macam. Yang pertama ada yang versi 4 berisikan 32 bit dan versi 6 berisikan 128 bit. Selanjutnya kita masuk ke IP address versi keempat. IP address versi 4 ini merupakan bilangan binernya berisi 32 bit dan dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik ini setiap 8 bitnya. Dan satu rangkaian ini disebut dengan oktet. Dan untuk supaya mudah dibaca dan juga ditulis, IP address ini dipecah-pecah menjadi 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik pada setiap 8 bitnya. IP versi 4 ini dimulai dari 0.0.0.0 sampai dengan 255, 255, 255, 255 sebagai angka maksimalnya. Kemudian selanjutnya ada IP address versi 6. Versi 6 ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan ruang alamat pada versi 4. Karena versi 4 memiliki batasan penyimpanannya sendiri. Kemudian diciptakanlah IP versi 6 ini yang memiliki jumlah alamat atau jumlah isi lebih besar dalam suatu jaringannya. IP versi 6 ini berisikan 128 bit alamat yang ditulis dalam bentuk heksadesimal seperti gambar di sebelah kiri, dipisahkan oleh titik 2. Kalau tadi yang versi 4 itu dipisahkan oleh titik. Gitu. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya masuk ke apa itu subnetting. Subnetting sendiri adalah proses memecah IP suatu jaringan tersebut ke subjaringan yang disebut dengan subnet, yaitu subnetwork atau subjaringan. Subnetting atau pemecahan subnet atau pemecahan net digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan tersebut dan melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat dua metode dalam subnetting itu sendiri. Yang pertama ada FLSM dan yang kedua ada VLSM. Fungsi dari subnetting itu sendiri yang pertama untuk mengurangi traffic jaringan atau kepadatan dan kericuhan sebuah jaringan. Yang kedua untuk mengoptimalkan kinerja dan kecepatan dari suatu jaringan. Dan yang terakhir untuk meningkatkan keamanan jaringan. Ini merupakan beberapa contoh fungsi subnettingnya. Terdapat beberapa fungsi yang lain yang bisa kita ketahui sendiri. Selanjutnya, dalam subnetting terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama ada namanya subnet mask. Ini adalah suatu bagian dari alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Jadi subnet kan membagi jaringan, sedangkan subnet mask ini membaginya lebih kecil lagi. Kemudian selanjutnya ada network address atau bisa disebut NA. Ini untuk mengidentifikasi keseluruhan jaringan atau segmen jaringan atau subnet itu sendiri. NA adalah IP pertama dalam sebuah subnet. Dan ketiga ada HA atau host address, merupakan IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau device yang lain dan juga router agar satu sama lain itu saling terkoneksi. Selanjutnya ada broadcast address atau BA, digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Jadi broadcast address ini bisa dibilang adalah IP terakhir dari sebuah subnet IP.
Kemudian seperti yang saya bilang tadi, ada dua metode dalam subnetting. Yang pertama ada FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Metode ini membagi jaringannya dengan panjang subnet itu sama tiap-tiap jaringannya. Jadi jaringan subnet satu dengan yang lain itu memiliki panjang yang sama. Kemudian untuk VLSM atau Variable Length Subnet Masking, ini metode subnet yang panjangnya tuh bervariasi tiap-tiap jaringannya sehingga memungkinkan alokasi alamat IP-nya tuh lebih efisien atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Kemudian ada yang namanya CIDR atau Classless Interdomain Routing. Tabel ini adalah tabel yang digunakan untuk sebagai patokan dalam pembuatan dalam subnetting, khususnya untuk metode VLSM begitu. Eh CIDR ini metode classless. Sebenarnya ada metode pemberian IP, ada class dan classless. Tapi yang lebih sering digunakan adalah metode classless karena memiliki lebih banyak keuntungan. Seperti dengan CIDR ini, jaringan CIDR ini IP itu bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan jaringan itu sendiri. Kemudian saat routing untuk jaringan tersebut lebih mudah dilakukan bagi jaringan yang kompleks. Kemudian bisa dilihat di sini ada mask atau jumlah bitnya dalam jaringan tersebut. Kemudian ada subnet masknya, kemudian ada jumlah IP dan berapa host yang dapat dipakai dalam device-nya. Untuk penjelasannya mungkin itu saja. Sekarang saya akan masuk ke demonstrasinya. Jadi saya sudah menyiapkan suatu study case di sini, yaitu ada dalam universitas ada dua lab atau dua ruangan. Yang pertama ada lab basis data berisikan 31 PC dan yang kedua ada lab jaringan yang berisikan 105 PC. Dan diberikan IP globalnya yaitu 192, 168, 20, 0 dan slash atau masknya tuh 24. Kemudian perintahnya adalah kita diminta untuk menentukan masing-masing NA, HA, BA pada masing-masing laboratorium dengan teknik VLSM. Oke, nah, jadi pertama-tama kita memberikan router. Oh, tidak perlu router, mohon maaf. Cukup switch saja. Oke, kita berikan switch pada tiap-tiap ruangannya. Kemudian anggaplah dalam satu ruangan tersebut diwakili oleh dua device. Kemudian Kemudian kita tulis terlebih dahulu IP global yang telah diberikan, yaitu 192.168.20.0 dengan slash 24. Ini adalah lab basis data dengan isi 31 PC. Nah, dari jumlah ini 31 PC kita dapat lihat dari
tabel CIDR tadi sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Jadi di sana ada 31 PC, kita dapat memakai slash 26 yang jumlah maksimalnya adalah 62 PC, 62 device. Memang. Kemudian untuk lab jaringan berisikan 105 PC. Dan dapat kita lihat juga dalam tabel ini 105 PC berarti kita bisa menggunakan yang ini yaitu slash 25 dengan maksimal device-nya adalah 126. Oke, kemudian cara berikutnya adalah di sini kita sudah mendapatkan dua ruangan dan kita menggunakan teknik PLSM. Jadi pertama-tama kita cari dulu ruangan dengan jumlah device terbanyak, yaitu ada lab jaringan dengan slash 25. Dan dari sini kita dapat menentukan NABAH. NA-nya dari lab atau subnet pertama ini bisa kita berikan sesuai dengan IP global yang telah diberikan. Kemudian BA seperti yang saya jelaskan tadi, BA adalah IP terakhir dari sebuah subnet tersebut. Jadi bisa kita ketahui dari slash 25 isi IP-nya adalah 128. Jadi bisa kita ketahui BA dari lab ini. Eh, Kemudian H adalah rentan host yang dapat diberikan di device, yaitu berarti dari 1 sampai dengan 126. Itu untuk lab jaringan. Kemudian kita lanjut ke lab basis data. Untuk lab basis data, NA-nya kita ambil dari BA plus 1. Kemudian BA slash 26 itu ada 64 IP. HAA-nya berarti dari 129 sampai dengan, oke, kita sudah mendapatkan NABAHA dari tiap-tiap ruangan. Kemudian selanjutnya adalah kita menyambung memberikan IP dari tiap-tiap ruangan. Ini ada berarti kita menuju, oh, kita beri kabel terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke lab jaringan, bagian desktop dan IP configuration. Di sini IP-nya kita bisa berikan salah satu dari yang ada dalam rentan HA. Kita anggap saja mulai dari 192, 168, 22. Dan subnet masknya dari slash 25 adalah 128. 255, 128.
Oke, satu PC selesai. Kemudian lanjut. Kemudian coba kita tes menggunakan pengiriman pesan yang sudah successful, berarti sudah terhubung antara satu PC dengan yang lain dengan eh perantara switch dalam satu ruang. Kemudian kita masuk ke lab basis data. Untuk /26 adalah 192. Kemudian kita tes lagi. Ya, sudah successful. Jadi pengirimannya sudah berhasil. Kemudian untuk menggabungkan switch antara satu ruang dan yang lain itu menggunakan router, namun em, mungkin tidak perlu saya demonstrasikan di sini. Atau sekali demonstrasikan juga tadi ke tambahkan routernya. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Di sini kabelnya masih merah alias tidak belum terhubung dengan baik antara switch ke router. Cara penghitungannya adalah di dalam router ini kita ubah bagian config-nya. Dalam router ini kita lihat bagian config-nya, kemudian kita lihat yang ke jaringan ini adalah Fast Ethernet, eh ya Fast Ethernet 0/0. Kita hubungkan dulu, kemudian kita beri IP-nya sesuai dengan yang ada di ruangannya. 192.168.21. Udah subnet masnya tadi adalah oke, dan sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita setel untuk lab basis data. Yang terhubung adalah Fast Ethernet 1/0. Berikan, dia beri IP. Dan ini satu. Nah, kemudian sudah hidup. Jadi demonstrasi topologi jaringan saya dan kita sudah berhasil. Mungkin sekian penjelasan dan juga demonstrasi dari saya, Sanibenda Safina. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.